Bayangkan hari ini peternakan kami di peternakan ayam gembira, udara masih sejuk. Sinar matahari perlahan menyentuh tanah. Ya, jadi sudah agak sore dan satu persatu ayam-ayam keluar dari kandang, bukannya dipaksa, bukannya digiring, tetapi dilepas, diberikan ruang, uh, diberikan kebebasan. Dan inilah konsep yang kami jalankan di peternakan ayam gembira. Sistem yang kami lakukan adalah sistem umbaran dengan pendekatan ke animal welfare, di mana ayam bukan sekedar ternak tetapi juga makhluk hidup yang berhak merasakan kehidupan yang layak. Nah, saat ayam dilepas, kita bisa melihat perubahan yang sangat nyata. Mereka itu langsung aktif, berjalan ke sana ke sini, berlari, ya. Jadi mematuk rumput, mengais tanah, mencari serangga kecil, semua dilakukan dengan naluri alami. Tanpa ada tekanan, tanpa ada batasan sempit. Inilah yang sering kita lupakan, bahwa ayam juga punya insting. Dan ketika insting itu diberikan ruang, mereka akan hidup lebih seimbang. Nah, kami tidak hanya memberikan pakan dari karung, tapi kami juga memberikan pakan alami seperti rumputan, dedaunan, ada juga azolla, bahan organik lainnya. Nah, ini sekedar variasi, tapi bagaimana pentingnya dari nutrisi? Karena dari alam, ayam mendapatkan vitamin alami, mendapatkan serat alami, mendapatkan mineral alami yang membantu menjaga kesehatan tubuhnya. Ayam yang mendapatkan pakan alami, yang kita berikan pakan alami, biasanya lebih aktif dan lebih kuat dan lebih tahan terhadap penyakit. Selain itu, aktivitas mencari makan, dia berkeliling-keliling itu, ini juga penting karena ini adalah bentuk stimulasi. Jadi ayam tidak bosan, tidak diam, mereka terus bergerak. Dan di situ stres akan berkurang. Nah, karena stres adalah musuh terbesar dalam peternakan. Ayam yang stres akan mengalami yang namanya penurunan produksi, bahkan bisa berhenti bertelur. Tetapi ketika ayam itu hidup bahagia, hidup gembira, sejahtera, akan menunjukkan performa yang berbeda. Produksi lebih stabil, kualitas telur juga lebih baik, cangkangnya juga lebih kuat, kuningnya lebih cerah, dan rasanya lebih alami. Semua ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari sistem yang menghargai kehidupan. Jadi kami di peternakan ayam gembira, kami juga memperhatikan keseimbangan lingkungan. Jadi ayam tidak hanya dilepas begitu saja, tetapi dalam area yang terkontrol. Dengan mengawasi dan memberikan pengawasan terhadap ayam-ayam itu, agar apa? Agar ayam itu tetap aman dan tidak merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Kami juga memastikan bahwa mereka tetap punya akses ke air yang bersih, tempat berteduh, bertelur, dan kandang yang nyaman. Jadi kebebasan yang kami berikan tetap dalam sistem yang terjaga. Inilah yang kami sebut kebebasan yang bertanggung jawab, di mana ayam bebas bergerak, tetapi tetap terlindung dari panas, dari hujan, dari predator, dari masyarakat yang datang, misalnya ada suara-suara. Terus selain itu, aktivitas
yang dihumbar ini juga berdampak pada tanah. Karena kotoran ayam langsung jatuh ke tanah, menjadi pupuk alami, menyuburkan lahan, dan mendukung pertumbuhan tanaman. Ini menciptakan siklus. Ayam memberikan tanah kehidupan, tanah memberikan tanaman, tanaman kembali ke ayam. Inilah konsep pertanian yang kita sebut dengan konsep pertanian terintegrasi. Tidak ada yang terbuang, semuanya saling mendukung, dan semua berjalan secara alami. Jadi seringkali kita terlalu fokus pada efisiensi, ingin hasilnya cepat, ingin produksinya tinggi, tapi lupa bahwa cara kita mencapai itu juga penting. Jadi di sini kami memilih jalan yang mungkin lebih lambat, tetapi lebih sehat, lebih berkelanjutan, dan lebih bermakna. Kami tidak melihat ayam sebagai angka, kami melihat mereka sebagai kehidupan. Setiap ayam punya peran, dan setiap ayam layak untuk diperlakukan dengan baik. Nah, karena kami percaya apa yang kita tanam, itulah yang kita panen. Kalau kita menanam kebaikan, kita akan memanen kualitas. Kualitas telur yang dihasilkan bukan hanya soal produk, tetapi hasil dari proses yang benar. Dari ayam yang sehat, dari ayam yang tidak stres, dari ayam yang sejahtera, yang mana mereka hidup dalam sistem yang seimbang. Dan inilah nilai yang tidak bisa digantikan. Dan di tengah dunia yang saat ini semakin cepat, kami memilih kembali ke dasar. Kami memilih ke alam, kembali ke keseimbangan. Karena disitulah kita menemukan kualitas yang sesungguhnya. Jadi peternakan ayam gembira bukan hanya tempat untuk beternak, tapi tempat untuk belajar, tempat untuk memahami bahwa keberhasilan tidak selalu datang dari teknologi yang tinggi, tetapi dari kesadaran. Karena kesadaran untuk menghargai kehidupan, kesadaran untuk menjaga alam kita, dan juga kesadaran untuk membangun masa depan yang tentunya lebih baik. Jadi saat kita melihat ayam-ayam itu berlari pagi, mematuk rumput, berjemur di bawah matahari, mendapatkan udara yang bebas, ini bukan sekedar pemandangan. Ini adalah bukti bahwa ketika kita memberi kehidupan yang layak buat ayam-ayam kita, kita akan mendapatkan hasil yang tentunya luar biasa. Jadi ayam yang sejahtera akan menghasilkan telur yang berkualitas, dan dari situlah kita membangun sistem peternakan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga berkelanjutan. Jadi untuk hari ini dan masa depan anak cucu kita. Jadi ini berkelanjutan, bukan hanya kita menghasilkan suatu produk dari ayam-ayam kita, ya. Nah, inilah untuk hari ini sekedar saya berbagi bagaimana ayam-ayam yang kita sejahterakan, ayam yang kita berikan ruang untuk mereka mengekspresikan nalurinya, ayam-ayam ini akan jauh lebih sejahtera, tidak stres. Nah, ketika tidak stres, dia gembira, disitulah produktivitas ayam akan jauh lebih meningkat. Dan ketika meningkat, tentunya kita akan diberikan hasil yang sesuai dengan apa yang kita berikan. Nah, selain itu, apa yang dimakan oleh ayam, itu yang dihasilkan oleh telurnya. Kalau kita sudah modifikasi pakannya dengan tambahan produk-produk alami,
seperti azolla, dedaunan, kita bikin secara mandiri, ini akan jauh lebih memberikan efisien atau memberikan penghematan terhadap biaya pakan. Selain itu juga ayam akan diberikan kesehatan. Ketika ayam sehat, dia akan menghasilkan telur yang tentunya berkualitas. Ya, itu untuk hari ini ya, kita sekedar berbagi dengan teman-teman semuanya tentang kesejahteraan ayam yang kami terapkan di sini di peternakan ayam gembira. Tentu apa yang kami lakukan sesuai dengan SOP menghasilkan kualitas telur yang baik sampai dia itu di 80%, tetapi juga tidak memungkinkan juga kadang-kadang bisa turun. Karena apa? Karena mungkin cuaca yang panas dan lain sebagainya. Tetapi dengan kita menghasilkan 80% di rata-rata, kita bisa jual dengan harga yang tentunya jauh lebih mahal, yang bisa meningkatkan value daripada telur yang dihasilkan oleh ayam-ayam kita. Ya. Jadi itu aja untuk hari ini, sekedar berbagi tentang bagaimana kami memelihara ayam-ayam kami dengan kesejahteraan. Ya, itu aja mungkin untuk hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan tentunya jangan lupa tulis komen di bawah video apa yang selanjutnya akan kami bahas atau akan kami liput, sehingga akan memberikan sedikit sharing kepada teman-teman semuanya. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih. Bye bye for now and see you next episode. Mak, masuk Mak. Banyak masuk ya. Baik, inilah di sore hari ya. Di sini tempat untuk ayam itu mandi debu, dia bisa garuk-garuk, terus dia bisa berjemur ya. Terus di sini juga kita kasih dedaunan, dan di sekeliling kita juga ada banyak jamu-jamuan yang kita tanam ya. Jadi ada jahe, ada temulawak, ada kunyit yang nanti bisa kami buatkan jamu untuk ayam-ayam kami. Jadi dari kotoran akan menghasilkan tanaman yang sehat, dari tanaman sehat akan menghasilkan jamu-jamu yang tentu bisa menyehatkan ayam-ayam kita. Baik, itu aja dari saya untuk hari ini, langsung dari peternakan ayam gembira. Ya, semoga bisa memberikan sharing tentang peternakan dengan konsep kesejahteraan hewan. Ya, itu aja dari saya. Nah, itu mereka lagi masuk untuk karena akan sudah sore ya. Jadi semoga dia akan bertelur lebih banyak.